Sekarang kita memasuki bagian yang kedua ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fal haidu huwa ad-damu al-khariju fi sinnil haidi. Haid merupakan darah yang keluar di usia haid. Wa huwa tis'u sinina fa aksara. Usia haid otomatis perempuan ya. Yaitu 9 tahun ke atas, 9 tahun lebih. Nah, min farjil mar'ati, darah itu keluar dari farji perempuan ala sabili sihati, karena sehat. Ya. Ai la li illatin, bukan karena ilah. Ilah itu alasan, dalam artian bukan karena penyakit ya. Bal lil jibillati, akan tetapi karena jibillah. Jibillah itu kalau saya cek di kitab Hasyiah Al-Bajuri, maknanya adalah tobi'ah. Tobi'ah itu ya kebiasaan atau karakter ya. Min ghairi sababil wiladati, bukan karena penyebab melahirkan. Nah, itu. Sekarang kita mulai ya menganalisis teks yang sudah kita baca tadi. Fal haidu. Nah, ini. Di sini faknya bisa kalian jadikan sebagai fakta tafrek, karena fakta tafrek itu kan menjelaskan pencabangan apa yang sudah ada di keterangan sebelumnya. Seperti misalkan ini, darah itu ada 3, ada haid, nifas, dan istihadah. Kemudian dijelaskan satu persatu. Yang haid itu begini. Nah, sebelum itu kan ada dikasih fak. Nah, faknya ini adalah fakta tafrek. Itu untuk pilihan pertama. Atau pilihan kedua, faknya di sini adalah fak jawab dari syarat yang dibuang. Syarat yang dibuang itu apa? Syarat yang dibuang kalau saya cek di kitab Hasyiah Al-Bajuri adalah idza aratta bayana kullin minas salasati. Kemudian jawabnya fa aqulu laka al haidu wa adamu al kharij ila akhirih. Jadi terserah kalian mau menjadikan ini sebagai fak apa. Cuman untuk pemula ya itu tadi, cocoknya kalian pilih sebagai fak tafrek saja. Tapi kalau yang sudah mahir atau ingin menambah wawasan lebih ya jadikan saja sebagai fak jawab dari syarat yang dibuang itu. Ya. Kemudian untuk al-haidu menjadi mubtada dibaca rafa, tandanya domah sebab al-haidu merupakan isim mufrad. Selanjutnya huwa adalah isim dhamir yang baris ya. Baris itu artinya itu nampak, lawan kata dari mustatir ya. Dan di sini fungsinya sebagai taukid dari lafaz sebelumnya yakni al-haidu ya. Itu jelas ya. Nah, huwa ini dibaca rafa karena i'rab dari taukid itu ikut kepada yang ditaukidi ya. Nah, berhubung yang ditaukidi itu al-haidu dibaca rafa, maka huwa di sini juga dibaca rafa gitu, ya. Selanjutnya adamu adalah khobar dari al-haidu dibaca rafa, tandanya dhammah sebab adamu merupakan isim mufrad, ya. Selanjutnya al-khariju menjadi sifat atau naat dari adamu, ya. Di situ sama-sama dibaca rafa, sama-sama berupa isim ma'rifat, sama-sama menunjukkan mudzakkar dan sama-sama berupa menunjukkan makna satu mufrad ya, gitu. Sehingga sudah memenuhi keempat kriteria dari naat man'ut atau sifat mausuf yang bukan berupa jumlah ya atau bahkan sifat jumlah ya. Tuh, selanjutnya al-kharij di sini itu sigotnya ya isim fa'il dari kharaja yakhruju ya. Selanjutnya fi sinnil haidi, ada tasdidnya ya, sinnil haidi adalah jar majrur, huruf jarnya adalah fi, majrurnya adalah sinnil haidi yang berupa idhofah ya. Sinni sebagai mudhof, al haidi sebagai mudhof ilaih ya. Selanjutnya wahwa, wawnya di situ saya jadikan sebagai waw haliyah karena dia terletak di antara isim ma'rifat dengan jumlah. Ya, di sini jumlahnya itu jumlah ismiyah. Ya.
Dan sebagaimana kita tahu bahwa jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat itu posisinya sebagai hal, ya. Tapi nggak semuanya seperti itu, pasti ya. Ada kondisi di mana jumlah meskipun itu terletak setelah isim ma'rifat, tapi itu posisinya bukan sebagai hal, pasti ada ya. Cuman yang di sini itu posisinya sebagai hal. Nah, berhubung waw ini nyempil di antara isim ma'rifat serta jumlah, maka posisinya sebagai waw haliyah ya. Isim ma'rifatnya itu apa? Isim ma'rifatnya adalah sinil haidi ya. Kemudian sinil haidi ini dijelaskan huwa tis'u sinina gitu ya. Yang mana huwa tis'u sinina ini adalah jumlah ismiyah. Huwa sebagai mubtada yang dibaca rafa, tandanya adalah domah yang dikira-kirakan ya. Isim domir itu hukumnya mabni sebagaimana kita tahu baitnya wa kullu mudmarin lahu binayajib wa lahu majrur kalaf lima nasib. Kemudian untuk tis'u sinina adalah khobar dari huwa dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan domah pada lafaz tis'u karena ini adalah berupa idhofah ya. Dan di sini idhofahnya itu adat kepada ma'dud. Adatnya itu tis'u, ma'dudnya adalah sinina. Dan di sini pakai tis'u bukan tis'atu karena ma'dudnya itu sinina. Sinina itu merupakan mulhaq jamak mudzakkar salim ya. Diserupakan ke jamak mudzakkar salim. Sehingga di situ untuk tanda jirnya itu menggunakan ya. Ya, kalau untuk pemula biasanya itu pemahamannya itu ya non, tapi tanda jarnya semestinya itu ya saja gitu. Nah, gitu. Dan bentuk mufradnya adalah sanatun, bukan sinun yang tadi ya. Ya meskipun artinya itu sama-sama tahun, tapi yang sinun itu bentuknya mudzakkar, kalau yang sanatun itu bentuknya adalah muannas gitu ya. Nah, kenapa kok bentuk mufradnya di sini adalah sanaton? Karena adatnya di sini mudzakkar, ya. Sehingga jelas ya aturannya itu adat 3 sampai 10 ya, itu makdudnya itu kalau makdudnya itu mudzakkar, maka adatnya itu muannas. Kalau kalau makdudnya itu mudzakkar, maka adatnya itu muannas. Kalau adatnya itu mudzakkar, maka makdudnya itu muannas ya, kebalikannya gitu. Selanjutnya, fa aksara, fa-nya di situ saya jadikan sebagai fa huruf athof. Kemudian yang aksara itu menjadi maktuf dari tis'u sinina. Jadi 9 tahun ke atas. Fa aksara monggo luweh akeh. Ya, gitu ya. Selanjutnya min fardil mar'ati adalah jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah fardil mar'ati yang berupa idhofah, farji sebagai mudhof, al mar'ati sebagai mudhof ilaih ya. Selanjutnya ala sabili sihati, juga sama jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah sabili sihati. Nah, kalau di kitab Hasyiah Al-Bajuri, ala di sini itu faedahnya itu lit ta'lil atau gambarannya itu dimakna lam. Nah, kemudian yang sabilis sihati itu takdirannya adalah ajri sihati. Sehingga secara komplit takdirannya adalah li ajri sihati gitu. Nah, ala sabilis sihati kalau diartikan itu karena kondisi sehat. Jadi sabili itu tidak dimaknani karena itu tadi li ajri sihati. Maka masa dimaknani ajri itu tadi? Cuman kayaknya itu ajri kan karena arah sehat. Kalau sabili itu jalan. Ya jalan juga menunjukkan arah sih. Pokok itulah ya, kalian paham sendiri. Selanjutnya, ai adalah huruf tafsiran. Kemudian yang la li illatin menjadi tafsiran dari ala sabili sihati ya. Dan di sini juga sama-sama berupa jar majrur ya. Ala sabili sihati itu jar majrur, yang la li illatin juga sama jar majrur. Cuma di sini ada tambahannya huruf nafi la. Ala sabili sihati itu maksudnya itu apa? Adalah la li illatin, bukan karena sebab. Yang dimaksud sebab di sini adalah penyakit ya. Selanjutnya bal li jibillati, bal lil jibillati. Barunya di situ adalah huruf athof. Kalau lihat di bait fal atfu mutlaqan bi wawin summa fa hatta am au kafika sidqun wa wafa, di situ kan tidak ada keterangan huruf athof itu berupa bal ya.
Tapi di bait selanjutnya itu ada bait, saya lupa baitnya, itu ada keterangan bahwa bal itu termasuk salah satu dari huruf athof ya. Untuk lil jibillati menjadi maktuf dari kalimat la lillatin ya. Selanjutnya min ghairi sababil wilayati min ghairi sababil wiladati adalah jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah ghairi sababil wiladati yang berupa idhofah, ghairi sebagai mudhof, sababi sebagai mudhof ilah pertama, al wiladati sebagai mudhof ilah yang kedua. Jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Nah, selanjutnya insya Allah akan kita teruskan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.